Ikuti langkah yang tak bertepi dalam pengabdian. Ajarkan ilmu agama. Fakultas Teknik Universitas Al-Khairiyah menggelar Seminar Nasional 2024, kegiatan yang bertajuk Kolaborasi Inovatif Transformasi Industri dan Kimia yang Berkelanjutan di Kota Industri. Ini dilaksanakan guna memberi kesempatan kepada dosen, mahasiswa, dan kalangan umum lainnya untuk menunjukkan eksistensinya dalam kegiatan berskala nasional. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Serbaguna Perguruan Tinggi Al-Khairiyah pada Senin tanggal 23 Desember tahun 2024. Tiada rasa lelah menanamkan akidah demi insan bertakwa, satria setia. Itu yang membuat saya selalu kagum dengan adik di sini. Hari ini, pagi ini, sebetulnya saya datang ke sini bukan mau memberikan sambutan, tapi mau izin. Karena ada putusan presiden yang datang ke salah satu cabang dari madrasah kita yang tepat nanti pukul 10, insya Allah acara akan berlangsung di Mancak. Jadi tadinya yang izin, tapi karena Pak Dekan kita ini pandai melobi, wah, alhamdulillah berdiri juga saya di sini. Saya tidak panjang lebar, saya ucapkan terima kasih. Ini ada Ibu Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baru kelihatan, alhamdulillah sehat selalu Bu. Mudah-mudahan bisa mendampingi sampai selesai. Adik-adik sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Fakultas Teknik Universitas Al-Khairiyah tahun 2024 kami buka secara resmi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan sama-sama mengikuti acara seminar Fakultas Teknik Universitas Al-Khairiyah tahun 2024 yang insya Allah kita nanti ada juga di sela-sela seminar ada penandatanganan kerjasama, ya, ada penandatanganan kerjasama atau PKS dengan PT Putra Galuh Perkasa, kemudian PT Rakato Jaya Logistik, kemudian PT Rakato Bandar Samudra, kemudian dengan SMK Prima Mandiri, kemudian dengan Pemda dari Kelurahan Ciwaduk. Bu Nurul, terima kasih. Nah, insya Allah nanti akan bersama-sama menyampaikan daripada atau menandatangani PKS. Kita akan melakukan mitra kerja seputar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, ya, yaitu insya Allah pendidikan, pengabdian terhadap masyarakat, dan penelitian, ya. Yang kemudian buat teman-teman mahasiswa, tolong nanti materi yang sangat langka, kalau saya bilang langka, ya. Ini materi langka yang akan disampaikan oleh narasumber kita, ya, apakah itu dari Prof. Eka. Mohon Prof, saya nggak bisa disebutkan disiplin ilmunya karena panjang ini, aku salah lagi saya, ya. Nanti bisa teman-teman mahasiswa silakan untuk menyimak dan juga memperhatikan serta bertanya, ya, kepada Prof. Eka. Kemudian dari praktisi, ya, ini pemateri 2 ada Pak Ahmad Ripai. Silakan teman-teman juga untuk menyimak, memperhatikan serta bertanya.
bagaimana beliau bisa berkiprah di industri, ya, sehingga dia bisa duduk di posisi yang strategis, ya, yaitu sebagai koordinator proyek drilling. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Cilegon menyambut baik terus selenggaranya seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Al-Hairiyah yang menjadi ruang diskusi ilmiah, tapi juga tidak hanya diskusi ilmiah yang kita harapkan, tapi juga ini merupakan momentum penting untuk mempertemukan tiga kekuatan utama pembangunan dunia, yaitu dunia akademik, dunia industri, dan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, bahwa Cilegon dikenal sebagai kota industri dan kita bangga menyandang predikat tersebut. Namun hal ini juga membawa tanggung jawab besar sebagai rumah bagi berbagai industri besar, khususnya di sektor kimia dan baja serta energi. Kota Cilegon berada di garis depan dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, limbah industri, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan. Alhamdulillah bisa hadir di Al-Hairiyah. Sebenarnya tetangga dengan saya, tapi saya baru kali ini mampir ke Al-Hairiyah. Luar biasa, ternyata kampusnya indah dan sejuk, besar sekali. Yang terhormat bapak-bapak dari industri, dari Krakatau Bandar Samudra, dari Krakatau Jasa Konstruksi, dari PT Galuh Buana, dan tadi bapak ibu dari madrasah, dan yang terhormat juga Pak Rifai, sesama narasumber. Alhamdulillah hari ini bersama dipandu sama bapak moderator Pak Madir Haid. Terima kasih. Yang terhormat bapak ibu dosen, jajaran yang ada di Fakultas Teknik maupun fakultas lainnya di Al-Hairiyah, terima kasih atas undangannya. Dan yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa luar biasa dengan kostum birunya. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih sekali undangannya. Mungkin bisa sedikit sharing apa yang kami kerjakan di Untirta. Barangkali kita alhamdulillah berada di kawasan industri petrochemical, baja, dan industri lainnya di Kota Cilegon. Luar biasa. Nah itu di segi ramal dalamnya misalnya volumenya 1 gelas itu 200 ml. Padahal begitu ada minyak masuk sedotan, baru disedot udah habis. Nah itu namanya jom. Nah itu sering terjadi. Makanya di industri migas itu investor sangat berhati-hati untuk masuk. Karena sering anak geologi ini sering jom gitu ya. Bilang-bilang ada, taunya nggak ada di dalam. Biasanya dia dipakai sama perusahaan-perusahaan luar negeri, misalnya Talisman, Repsol. Itu untuk meningkatkan saham mereka. Mereka mengatakan bahwa di dalam itu ada sumber gas, sumber minyak, sehingga sahamnya dia naik, pas di bor nggak ada. Makanya resikonya tinggi. Pemerintah Indonesia memberikan insentif buat perusahaan-perusahaan yang mau gambling, mau nggak di bor dari hasil ramalan teman-teman anak biologi di Al-Hairiyah. Gimana ya Pak biologi? Nah itu anak biologi itu pada jobnya gitu, dia tuh peramal yang sering salah. Jadi kalau dukun dia sering salah, tapi dia bayarannya paling gede Pak. Kalau dapat dia gede. Terus selanjutnya anak minyak yang ngebor, begitu keluar itu minyak atau gas, kemudian gas atau minyaknya diolah. Nah disitulah anak teknik kimia, teknik industri, teknik elektro, teknik mesin bekerja. Itu di refinery ada ekonomi juga. Nah di situ kemudian gas-gas itu diolah, jadi diolah di midstream. Jadi ini upstream pindah ke midstream. Yang slide lanjut. Nah, midstream ini dia mengolah dari yang crude oil, crude gas diolah sampai menjadi bisa diolah di lanjutannya di downstream, di kilang, di petrochemical dan lain-lain. Belum gerak slide-nya. Al-Hairiyah tidak akan pernah lelah
dan letih menanamkan keimanan, mengajarkan ilmu dan mengembangkan segala amal kebajikan. Al-Khairiyah terus mengabdi berbakti dengan sabar, istiqomah, tulus dan ikhlas, berjuang sepanjang zaman untuk kemajuan peradaban umat, bangsa, negara dan agama. Tiada rasa letih dan ingin tanda jasa mengajarkan akhlak yang mulia untuk peradaban manusia di masa depan. Tiada rasa lelah menanamkan akidah demi insan bertakwa. Satria setia bakti selamanya. Al-Khairiyah berjuta manfaat untuk kemaslahatan. Menurut saya sebenarnya udah bagus, maksudnya memberikan motivasi ke kawan-kawan, juga memberikan sedikit technical point buat nanti industri itu seperti apa sih hubungannya dengan mahasiswa nanti kalau mau keluar seperti apa. Saya saran mungkin lebih diperbanyak lah dengan narasumber yang lebih kompeten gitu. Jadi gitu tadi yang sempat saya sampaikan pada saat acara, bahwa jangan minder gitu loh. Maksudnya walaupun kita bukan universitas negeri, bukan universitas yang keren, tapi tetap kita harus menambahkan soft skill kita tadi, bukan hanya jadi pendidikan dari kampus, tapi beberapa soft skill software, bagaimana soft skill kepemimpinan dan lain-lain. Seminar yang diadakan oleh Universitas Al-Khairiyah, khususnya Fakultas Teknik, ini luar biasa ya. Temanya kolaboratif, inovatif, industri kimia untuk industri yang berkelanjutan, dan kita mempersiapkan akademisi dan praktisi di Kota Cilegon untuk saling berinovasi dan berkolaborasi untuk memajukan mencapai industri yang berkelanjutan. Dan saya terima kasih dengan Fakultas Teknik, dan luar biasa ternyata saya baru kali ini ke Al-Khairiyah, padahal sudah 22 tahun di Cilegon ya. Nah, tapi semoga ini menjadi kemajuan yang signifikan untuk Al-Khairiyah. Kami kebetulan dari Untirta siap berkolaborasi, mensupport untuk pengembangan Al-Khairiyah, baik bekerjasama dengan industri yang ada di Kota Cilegon. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga ucapin terima kasih ini buat teman-teman media ya, bahwa memang acara seminar nasional untuk Fakultas Teknik Universitas Al-Khairiyah ini rutin kita selenggarakan, dan ini yang keempat ya. Hari ini tanggal 23 Desember 2024 ini kita yang keempat, dan insya Allah tahun depan itu di bulan Juli kita juga akan laksanakan lagi untuk yang kelima, seminar nasional untuk Fakultas Teknik Universitas Al-Khairiyah. Tadi kita melaksanakan MOU ya, penandatanganan perjanjian kerjasama itu ada 6 tadi kan. Yang pertama itu dari Putra Galuh Perkasa, kemudian Rakato Bandar Samudra, kemudian Rakato Jasa Logistik, kemudian Prima Mandiri, dan seluruhnya BJB, dan yang terakhir itu Rafa ya. Terkait ya Tridharma perguruan tinggi mengenai penelitian, pengabdian, dan juga pendidikan ya. Ya, outputnya sih buat teman-teman bisa kolaborasi untuk melakukan visit, magang, KP, KKM gitu di tempat industri yang tadi sudah kita sama-sama saksikan penantangannya. Kemudian untuk industri sendiri manfaatnya ya kita akan undang dia ya
sebagai narasumber atau dosen tamu di tempat kita, atau mungkin ada penelitian lain yang bisa kolaborasikan gitu. Terima kasih. Ya, harapan kedepannya dari hasil atau penyelenggaraan seminar nasional Fakultas Teknik ini, pinginnya sih kita angan-angannya gitu ya, angan-angannya kita mahasiswa kita itu selain dia sudah mendapatkan knowledge di kelas berupa teori, juga dia bisa mendapatkan pengalaman ya, pengalaman di industri ya, apakah itu industri chemical atau industri baja yang ada di kota Cilegon, sehingga begitu lulus ya, mereka ini nggak namu lagi gitu kan, karena sudah terbiasa berbaur dan berkolaborasi dengan pihak industri atau pihak Pemda atau pihak universitas yang tergabung di PKS kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.